Ya oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, untuk pada video kali ini saya akan coba kasih tahu kepada teman-teman ciri-ciri merpati yang setutnya itu los panjang ya. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah buatkan videonya, mungkin sudah 1 tahun yang lalu ya, sudah lama banget. Dan kebetulan ada teman dari penghobi merpati yang bertanya dan dia minta buatkan videonya tutorial ataupun ciri-ciri merpati yang setutnya itu panjang ya, ataupun los panjang. Dan oke, untuk teman-teman yang membutuhkan informasi kali ini, jadi jangan lupa ditonton sampai selesai. Dan yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah oke teman-teman, di sini saya akan contohkan salah satu dari merpati saya yang bisa dibilang setutnya itu los panjang, benar-benar los panjang ya. Dan untuk memberikan videonya, teman-teman bisa tonton video saya itu yang judulnya tes terbang ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat untuk membuktikannya untuk merpati yang los panjang itu seperti apa. Oke, langsung saja kita lihat ciri-cirinya agar teman-teman itu paham dan bisa memahami lebih baik ya untuk menjelaskan pada video kali ini. Ya oke, ini dia merpatinya teman-teman ya. Nih merpati gambir yang setutnya itu panjang ya, los dari atasnya itu panjang ya. Nah jadi untuk los panjang ini biasanya merpati pas saat turun itu benar-benar ngelos ya, tidak putus ya, benar-benar ngelos sampai bawah. Nah itu bisa dinamakan los panjang teman-teman, seperti itu ya. Nah untuk mengetahui ciri-cirinya itu teman-teman, yang pertama bisa dilihat dari postur tubuhnya ya, ataupun bentuk tubuhnya. Nah ini adalah nomor satu yang mau saya kasih tahu untuk ciri-ciri merpati yang bisa los panjang. Nah untuk bodinya sendiri teman-teman ya, dari bagian dada sini, bagian depan sampai belakang ataupun punggung sini ya, sampai punggung itu kalau dipegang itu masih berasa empuk teman-teman ya. Nah jadi bagian dada sampai belakang itu kalau dipegang empuk, jadi masih berisi. Kan ada merpati yang kalau dipegang gede di bagian dadanya doang. Nah kalau ciri merpati bisa los panjang biasanya di bagian dada besar sampai pinggul ini ya, pinggul sampai pinggul itu masih berasa kenyal. Biasanya bisa los panjang dan juga cc-nya juga kenceng pas saat turun teman-teman. Nah itu salah satu ciri yang pertama untuk mengetahui merpati yang bisa los panjang itu seperti apa. Yang pertama dari postur tubuh. Nah yang pertama itu dari postur tubuh. Oke, dan nyampe sini jelas ya untuk dari postur tubuhnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Nah terus kita lanjut yang kedua untuk mengetahui ciri merpati yang bisa los panjang seperti apa, yaitu kita bisa lihat dari panjang bulu ekor sama panjang lar ya. Nih jadi jarak antar ujung lar sama ekor itu tidak terlalu jauh jaraknya teman-teman ya. Nih teman-teman bisa perhatikan nih, ini ujung ekor, ini ujung lar ya, kita dekatkan. Nah ini celahnya ataupun jaraknya tidak terlalu jauh teman-teman, ini sangat dekat ya, kurang lebih jaraknya paling terpaut setengah sentimeter. Nah biasanya merpati yang jarak ujung lar sama ujung ekor itu saling berdekatan biasanya merpatinya juga stabil ya, dan juga bisa los panjang teman-teman. Ini yang saya ketahui. Yang nomor 2 yaitu ujung lar sama ujung ekor itu tidak terlalu jauh jaraknya. Nah itu bisa kemungkinan besar merpatinya bisa los panjang. Nah ini menurut pengalaman saya ya, jadi pasti pengalaman orang berbeda-beda. Nah ini pengalaman saya sendiri. Jadi yang pertama itu dari segi body, terus yang kedua itu dari ujung lar sama ujung ekor itu tidak terlalu jauh teman-teman. Oke, nah terus kita lanjut untuk mengetahui ciri yang ketiga itu dari supit udangnya teman-teman. Nah ini supit udang juga bagian yang penting juga untuk diperhatikan. Jadi untuk teman-teman
terutama yang masih pemula nih. Ini supit udang sangat penting banget untuk diperhatikan, terutama nanti dari segi turunnya itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Nah, jadi untuk supit udang yang bisa los panjang ya, umumnya yang saya suka itu jangan terlalu rapat ya, dan juga jangan terlalu lebar. Kan pilihlah yang jarak supit udangnya ya, itu celahnya 1 cm ya, dan ujung supit udangnya usahakan yang lancip. Kan ada dua tipe nih supit udang yang ujungnya itu tumpul, sama supit udang yang ujungnya itu runcing. Nah, yang paling saya suka itu ujungnya runcing teman-teman. Biasanya yang runcing itu lebih kencang daripada yang tumpul. Nah, itu pengalaman saya. Jadi untuk teman-teman, saya ingatkan lagi yang ingin mengikuti cara saya ini, pilihlah supit udang yang celahnya kurang lebih 1 cm dan ujung supit udangnya itu runcing ya. Jadi jangan yang tumpul. Sebenarnya yang tumpul juga bagus, tapi yang paling saya suka itu yang runcing ya. Terserah teman-teman mau pilih yang tumpul ataupun yang runcing, teman-teman bisa menilainya sendiri ya nanti. Oke. Nah, yang terpenting itu jangan rapat. Biasanya kalau rapat pas merpati lagi terbang tinggi-tingginya, terus pas saat turun biasanya itu tidak kuat sampai bawah ataupun ngebuang nantinya. Dan sudah saya banyak alami ya merpati saya yang dulunya itu supit udangnya rapat-rapat, itu pas terbang lagi tinggi-tingginya itu tidak kuat sampai bawah, pasti ngebuang ataupun muter 2 kali sampai 3 kali. Jadi kalau di daerah saya biasanya kalau muter disebutnya itu obat nyamuk, merpati kayak obat nyamuk. Nah, itu dia untuk masalahnya itu di supit udangnya teman-teman, karena terlalu rapat. Jadi jangan pilih yang terlalu rapat, minimal 1 cm, dan jangan juga terlalu lebar ya. Ya maksimal 1,5 cm masih oke lah. Jadi jangan sampai 2 cm. Jadi kalau 2 cm biasanya cc-nya itu kurang ya, ataupun berkurang daripada yang 1 cm. Kalau 1 cm itu ideal teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa tanyakan kepada teman-teman yang sama-sama hobi merpati ya, merpati yang paling bagus dimiliki oleh teman-teman kalian. Coba teman-teman raba apakah supit udangnya rapat atau tidak. Itu pasti rata-rata ada celahnya ya, ya minimal setengah cm ya sampai 1 cm, pasti bulunya bagus. Itu rata-rata, jarang yang rapat. Kalau rapat biasanya yaitu masalahnya tidak kuat turun sampai bawah ya, alias ngebuang. Nah, jadi faktor yang pertama untuk memilih ataupun ciri-ciri merpati yang bisa los panjang, stud los panjang dan juga kenceng, itu dari bodinya teman-teman ya. Yang pertama itu dari bodinya itu sangat berpengaruh banget. Jadi tadi yang saya jelaskan, yang pertama itu dadanya itu besar sampai pinggang itu itu masih berasa ya. Nah, teman-teman bisa praktekkan sendiri di rumah perbedaan antara merpati yang dipegang itu di pinggangnya habis sama merpati yang dipegang itu sampai pinggang itu masih berasa empuk. Itu pasti berbeda. Pasti saya jamin kencangan yang pas saat dipegang di bagian belakang ataupun punggung ini masih berasa kenyal, itu pasti lebih kencang. Oke. Nah, mungkin share video kali ini sekian saja, dan mungkin ada pertanyaan yang lain silahkan tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat terutama yang masih pemula ya dalam bermain burung merpati. Dan mungkin sekian dulu, dan saya ingat lagi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.